Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita ketemu lagi Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menjalani hari-hari yang masih mungkin bagi kita masih belum bebas bergerak ya, menjalani segala aktivitas. Tapi percayalah, waktu Tuhan akan tiba, kita akan melihat pembelaan Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik ya. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur pagi ini kita masih bisa bertemu lagi ya, masih bisa mengikuti ibadah, walaupun mungkin sebagian besar kita lewat live streaming, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan pagi ini, di sini ada keponakan saya, Thomas Febria, dan dia akan menyanyikan satu pujian ya. Kalau satu album nanti gitu ya, setelah pandemi selesai baru kita buat album foto ya. Oke, puji Tuhan. Thomas akan nyanyikan pujian. Shalom, selamat pagi. Hari ini temanya masih menguatkan tentang, ya Om ya, benar ya, masih menguatkan. Terus memang kondisinya Thomas gak stay di Bandung, Thomas kerja di luar Bandung. Terus ini pengalaman pertama, nggak apa-apa ya Om, sharing sedikit ya Om. Pengalaman pertama Thomas hidup jauh dari zona nyaman Thomas. Zona nyaman yang artian keluarga, pasangan, calon pasangan hidup Thomas gitu. Terus teman-teman Thomas, pergaulan Thomas, semuanya jauh gitu loh. Thomas harus berada di kolam yang baru gitu. Tapi di sini Thomas belajar. Kita juga mungkin di saat corona gini, ada new normal apa segala macam, jangan pernah lepas dari namanya Tuhan. Benar nggak Pak? Benar ya, saudara-saudara semua yang di sini, yang di rumah. Dan ada satu lagu yang baru juga kemarin, kayak biasa Thomas kalau mau nyanyi baca tema Om Steve terus berdoa, pasti karena udah tahu kalau Om Steve Dayang Sumbi hari ini minta, besok harus langsung jadi. Jadi apa ya Om Steve ya, temanya apa ya, aku sembayang aja. Terus tiba-tiba ada satu lagu yang awalnya Thomas nggak dengerin lagu ini, terus tiba-tiba Thomas buka YouTube, ada lagu ini. Kalau pakai piano kayaknya mic-nya susah segala macam. Ntar lagunya tuh kayak gini. Bagus sih, maksudnya lagu biasa kita dengar tapi kita nggak pernah tahu gitu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
Thomas sampaikan, Tuhan tuh nggak pernah ngasih cobaan di luar dari kemampuan kita, bener ya? Jadi kalau tema hari ini tentang kita menguatkan, kayaknya kita udah bisa, udah sanggup. Cuman kitanya sendiri mau apa enggak melakukan hal itu. Bener ya Om semua? Boleh nggak nyanyi satu bareng-bareng sekali lagi refnya? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Takkan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Selamat pagi. Ya, selamat kita ketemu lagi dan selamat kita menikmati kebenaran firman Tuhan di ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, tema kita pagi ini pelajaran di masa sukar. Ya, sekali lagi pelajaran di masa sukar. Kita buka kitab Rut. Ya. Kitab Rut. Matius, Markus, Rut. Oh, bukan. Ya, saya yakin saudara dapat ya, kitab Rut pasal 1 ayat 8. Nggak jadi ya LCD-nya ya. Ya, Rut 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu saya baca nih bagian B, jadi bagian A, mulai dari bagian A ya. Rut 1 ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ya. Kalimat ini adalah kalimat dari seorang ibu yang namanya Naomi kepada kedua anak menantunya, perempuan, namanya siapa? Rut. Ya. Dan siapa? Nah, itu Rut dan Orpa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam cerita ini ada satu keluarga yang nama suaminya adalah Elimelek, istrinya yang kita baca ayat tadi, Naomi, kemudian memiliki dua anak laki-laki, Mahlon dan Kilion, dan punya dua menantu ketika mereka pindah ke Moab. Ya, mereka dari Yerusalem, mereka dari rumah mereka, dari kediaman mereka di Yerusalem, di mana waktu itu terjadi kelaparan yang panjang, terjadi kesusahan besar bagi keluarga Elimelek ini. Nah, sebagai kepala keluarga, dia bertanggung jawab kepada keluarganya mencari nafkah, mencari makanan. Akhirnya dia dengar
bahwa di Moab tidak terjadi kelaparan. Dibawalah istri dan kedua anaknya ke Moab. Dan kita tahu cerita ini, saudara. Elimelek tentunya tidak bertanyakan Tuhan. Elimelek tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga dia melihat dengan kacamata manusianya, kacamata jasmaninya, melihat di Moab ada gandum, ada makanan yang banyak. Secara dari satu sisi Elimelek bertanggung jawab, tentunya positif juga dilihat, tetapi ternyata fatal akibatnya. Dan kita tahu kesusahan, penderitaan dialami oleh keluarga ini, ya, sampai suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, tersisalah Naomi, ya, dan menantunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa di tengah kondisi yang sulit, di tengah situasi yang sukar, siapapun kita, siapapun saudara, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun bisnis kita, kalau kita tidak memiliki yang namanya Yesus, kalau kita meninggalkan yang namanya Tuhan, fatal akibatnya. Ya, saya selalu katakan, sebagai orang yang percaya Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan, ya, tidak meninggalkan Yesus apapun kondisinya, ya. Sebab namanya hidup, namanya pengiringan kita sebagai anak Tuhan. Setiap kita, setiap orang, setiap pribadi manusia akan menghadapi yang namanya kesukaran, akan menghadapi yang namanya kesulitan. Jadi semestinya kita sudah siap, ya. Makanya tadi pujian Thomas katakan bahwa kita memang harus kuat, ya. Hanya kekuatan dari Tuhan yang mampu kita menjalani hari-hari ini, ya. Kan kita sebagai anak Tuhan, kita tuh brandnya, mereknya kita tuh pemenang, iya kan? Kita mereknya kita tuh kemenangan. Kita kan memang sudah Tuhan atur bahwa kita memang selalu akan mengalami kemenangan, ya. Cuman melewati itu harus ada jalan yang harus dilewati. Tetapi intinya sutradaranya sudah ngatur kita selalu menang. Walaupun jagoannya menangnya belakangan, ya kan, di film-film kan begitu, jagoan pasti menang belakangan. Kita yang suka nonton gemes, aduh kok susah banget ini jagoan, ya. Kalau sudah dia mati di awal, ya sudah selesai filmnya, ya kan. Pasti ada yang harus dilewati, mesti punya ketahanan, punya kekuatan. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan, jadi kalau kita tinggalkan yang namanya Yesus, fatal akibatnya. Makanya intinya tetaplah setia kepada Tuhan, ya. Kalau kita akan tetap setia, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada beberapa hal yang kita akan lihat. Saya kasih tema ini pelajaran di masa sukar. Berarti ada manfaat yang akan kita lihat di kondisi pergumulan kita. Ada pelajaran penting yang kita akan pelajari. Apa sih pelajarannya? Apa sih manfaatnya? Apa sih kegunaan bagi saya ketika pengalaman kesulitan, penderitaan, masalah, penyakit terjadi dalam hidup saya? Pasti ada pelajarannya. Nah, yang pertama, pelajaran yang pertama, masa sukar
adalah masa sukar itu selalu sifatnya sementara. Ya, sekali lagi. Jadi pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini, ingat itu cuma sementara. Kalau kita ingat itu adalah sementara, bertahanlah dalam menghadapi semuanya itu. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-6 dari Rut 1 tadi. Kita mundur. Ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Ini Naomi ya, dan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini bukti bahwa kesukaran itu ada batasnya. Kesulitan itu sementara sifatnya. Ya. Saya mau mengajak saudara ketika melihat bahwa kesulitan itu sementara, ya, seperti barang-barang makanan gitu ya, pasti ada expirednya, ya. Jadi ada batas waktu, ya. Pai susu ada batasnya, nggak boleh lama-lama gitu ya. Kok pai susu sih? Sedang ngomong kudu tuku soalnya ini saudara ya. Dagangan kita. Ya, jadi ada batasnya gitu, nggak boleh lama. Nah, kita harus ingat bahwa kehidupan kekristenan kita, pengiringan kita pun ada batasnya. Cuma sementara. Saya tekankan kata sementara, sebab ketika kita mengerti hanya sementara, berarti kita harus bertahan, kita harus kuat untuk menghadapi segala situasi itu. Karena satu saat, tadi saya katakan, merek kita tuh menang, pemenang. Tinggal tunggu waktu, Tuhan akan buktikan bahwa kita akan melihat kemenangan. Ada banyak orang ya, di luar sana, di sini enggak ya? Ya. Ketika menghadapi masa sukar, dia putus asa. Ya. Dia mungkin merasa kok terlalu lama kesusahan ini, terlalu lama rasanya penderitaan ini. Putus asa. Saking lamanya masalah yang dihadapi, dia mulai khawatir, mulai takut. Ya kan? Orang kalau takut, padahal Alkitab bilang jangan kamu takut. Ya. Tapi kenyataan manusia sering takut. Ya, takut. Tiba-tiba ketakutan muncul, khawatir. Apalagi khawatir, banyak orang khawatir. Padahal firman Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, ya. Orang kalau khawatir, padahal khawatir itu sesuatu yang belum terjadi loh, ya kan? Orang khawatir itu sesuatu belum terjadi, dia sudah khawatir. Nah, ini yang mengalami datang kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan. Makanya saya katakan tadi bahwa ingat bahwa persoalan yang kita hadapi itu tidak selamanya, hanya sementara. Kalau kita mengingat bahwa masa sulit itu hanya sementara, kita harus selalu doa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Kalau kita yakin bahwa doa itu adalah cara
sarana yang Tuhan beri bagi kita untuk kita sampaikan segala permohonan kita, dan kita akan melihat pertolongannya. Kita akan melihat jawaban dari doa, karena doa mengandung kuasa. Nah, yang saya mau tekankan di poin pertama ini, saudara, kalau kita mengerti bahwa masalah yang kita hadapi hanya sementara, kita harus bertahan. Jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari masalah. Sebab kalau kita lari, ya banyak kan kejadian begitu ya, alami masalah di sini dia pindah, pergi, lari. Padahal masalah itu pasti akan dihadapi setiap kita. Makanya hadapi saja masalah itu. Ya, jangan tinggalkan, jangan berbalik, ya, jangan berhenti, tetapi hadapi. Ya, ketika kita menghadapinya, Tuhan akan beri kekuatan dan Tuhan akan beri jalan keluar. Ya, intinya saya mau katakan bahwa kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita mampu bertahan di tengah situasi yang sukar sekarang ini. Ya, jangan sampai menukar Kristus dengan apapun. Oh, ini kalau kita bahas mungkin panjang ya. Menukar Kristus dengan apapun. Ada banyak orang kan ketika alami kesulitan, kesukaran, baru ya dia sudah berpikir untuk ya tinggalkan Tuhan atau ambil jalan pintas gitu ya, korupsi lah gitu ya, terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, dan akhirnya merusak kehidupan keluarganya, merusak masa depannya. Ya, orang kan seringkali terpikir itu, aduh kalau saya cepat dapat banyak uang, saya akhirnya caranya ambil jalan pintas. Itu yang Tuhan tidak mau. Makanya Tuhan mau ketika kita menghadapi kesulitan, ingat kesulitan itu hanya sementara, tidak untuk selamanya. Di dalam Yesus kesulitan, persoalan, penyakitmu itu tidak akan lama, tidak terus menerus, hanya sementara. Ya. Kemudian poin yang kedua atau bagian yang kedua, kita lihat pelajaran yang kedua. Ya, masa sukar itu mengajar kita banyak hal. Ya. Masa sukar mengajari kita banyak perkara, banyak hal. Kita lihat ayat 10 sampai 12. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan kamu itu karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Nah, saya katakan poin kedua adalah masa sukar mengajari kita banyak hal. Ya. Menyadarkan kita, ya, pelajarannya bahwa kita koreksi diri, kita melihat diri kita seperti Naomi katakan, ya, dia berkata dia wanita yang mengalami kepahitan, mengalami keadaan yang susah. Dia baru sadar ketika semuanya sudah hilang. Makanya dia katakan pada anak-anaknya kan,
Itu satu hal yang dia rasakan akibat dari meninggalkan Tuhan. Tetapi pelajarannya justru Naomi ambil. Dan saya mau katakan, kita pun mari kita belajar dari pengalaman kesulitan yang kita hadapi. Ya kan, tadi saya katakan mengajari kita supaya kita terus datang kepada Tuhan, balik kepada Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan. Kalau kita sudah buat kesalahan, balik lagi kepada Tuhan. Naomi kan tidak malu dia pulang kampung, saudara, nggak malu. Walaupun orang mencap dia, menamakan dia lagi bukan Naomi, orang menamakan dia kepahitan, orang menamakan dia pahit, tapi dia kembali. Kenapa? Kita pun harus menyadari bahwa Tuhan mau menerima kita kembali. Sebab ada orang yang gengsi, nggak mau berbalik, nggak mau datang lagi. Aduh, masalah saya, aduh, dosa saya sudah terlalu banyak. Aduh, Tuhan mungkin sudah tidak bisa ampuni saya. Tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Semua dosa Tuhan bisa ampuni. Ya, Alkitab catat hanya ada satu kan dosa yang tidak dia bisa diampuni. Ya kan? Dosa menghujat Roh Kudus. Tapi ada satu lagi sebenarnya. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang kita tidak akui di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengampuni saudara kalau saudara tidak mengaku kepada Dia? Ya kan? Memang Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu dosa kita, tetapi kita akui. Kenapa kita harus ungkapkan? Kenapa kita harus ngomong ke Tuhan? Ya, Tuhan juga melihat respon kita, mau kita. Orang kan kalau ngomong kan berarti dia menyadari. Sebenarnya intinya Tuhan mau apa yang kita buat, kita sadari, kita bertobat, kita tinggalkan itu. Kita tidak lakukan itu. Itu yang Tuhan mau. Mengaku. Jadi saya mau katakan, makanya ada sering kali kita berdoa. Saya juga suka berdoa begitu. Tuhan ampuni, saya udah lakukan ini, ampuni. Ada kalanya juga kita berdoa, Tuhan ampuni saya perbuatan yang saya sudah lakukan dan yang mungkin saya tidak ingat lagi gitu ya. Atau saya, ya kan Ayub juga berdoa buat anak-anaknya begitu kan. Mungkin anak-anak saya sudah berdosa, Tuhan ampuni mereka. Ya. Jadi harus diceritakan. Kalaupun tidak, itu ya apa yang saya buat secara sengaja atau tidak sengaja, itu kalimat yang saya mau ambil ya. Ada ya, seringkali saya melakukan hal yang saya sadar atau saya tidak sadar. Nah, itu perlu pengungkapan kita kepada Tuhan ya. Jadi intinya Tuhan mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita, asal kita berbalik. Berbalik itu 180 derajat kan? Tadinya ke sana, balik. Dan meninggalkan itu. Ya. Ini yang Tuhan mau. Jadi pelajarannya bahwa kita sadari akan kesalahan kita. Ya, berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan dan menjadi orang yang rendah hati. Ya. Berbalik kepada Tuhan, menjadi orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Mau diajar oleh Tuhan, mau dibawa kepada jalan kebenaran Tuhan. Ya. Makanya Tuhan mau kita melihat pelajaran yang luar biasa dari kehidupan seorang Naomi. Orang yang menyadari perbuatannya, kesalahannya, berarti orang yang mengakui bahwa Allah adalah segalanya dalam hidupnya. Bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidupnya. Ya. Banyak pelanggaran, dosa yang kita buat. Ya. Pada zaman dulu, makanya ada hukum, namanya hukum Taurat. Kenapa Tuhan sudahi hukum Taurat?
Karena tidak ada yang bisa selamat lewat hukum Taurat. Ya. Karena hukum Taurat itu adalah ada hukum yang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Kalau dia lukai tangan saya, potong, orang yang memotong tangan saya juga akan dipotong. Itu hukum Taurat. Makanya kita ada di hukum kasih. Kita bersyukur Tuhan hadir, Tuhan datang ke dunia, Tuhan mati di kayu salib. Karena Dia memiliki hukum kasih, ya, mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada kita dan tidak melihat sebesar dan seberat apapun perbuatannya. Ya, itulah Tuhan kita. Dia mengasihi kita. Ya. Jadi intinya saya mau katakan, apapun yang saudara lakukan, perbuatan masa lalu saudara, ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan mau mengampuni kita. Dan pelajarannya, kita menjadi orang yang rendah hati. Saya dapat kiriman di WA, saudara, ada lagu, oh Tuhan, ku cinta Nia, sayang Mia, rindu Tia, inginkan Widya. Saya juga baca itu. Oh, itu nama-nama wanita ternyata, ya. Saya pikir wah ini nggak benar gini, ya. Ku cinta Nia, ku sayang Mia, ku rindu Tia, ku ingin Widya, katanya. Oh haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi poin kedua, pelajaran yang kedua, mari kita menjadi orang yang melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita pelajari ketika kita menghadapi kesulitan. Tadi tentang kita balik, minta ampun sama Tuhan dan berbalik, ya. Dan ada hal yang lain juga. Ada, tadi saya katakan banyak hal gitu, ya. Saya tidak bisa jabarkan beberapa di poin kedua ini, saudara. Tetapi mari kita melihat ada sisi yang baik, ada pelajaran yang penting di balik kesulitan, masalah, persoalan yang kita hadapi. Ya, sebab ada rencana, ada maksud Tuhan di balik kesukaran, kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saya ingat cerita tentang Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul, ya. Ketika mereka dipenjarakan karena Kristus. Ini cerita sekolah minggu, ya. Tengah malam mereka nyanyi, kaki dipasung, tangan diikat, masuk di penjara, dimasukin penjara, tapi tengah malam mereka menyanyi, memuji Tuhan. Dan Alkitab catat, tengah malam terjadi gempa, ya, gempa bumi lokal, saya katakan. Kenapa? Karena hanya di penjara itu yang terjadi gempa, dan membuat penjara itu bergetar, bahkan bukan hanya bergetar, pasungan di kaki mereka itu lepas dengan sendirinya, pintu penjara jebol dengan sendirinya, petugas kepala penjara yang menjaga itu juga lari ketakutan, keluar, tidak pikir lagi ini tahanan-tahanan mau kabur atau tidak, pasti sudah kabur kebanyakan. Tetapi Paulus dan Silas ternyata tidak kabur. Bahkan Paulus berkata, kami masih di sini. Kami masih di sini. Dan yang saya mau cerita, saudara, justru setelah kejadian itu, setelah Paulus dan Silas di penjara dan terjadi gempa bumi, Alkitab catat, nanti saudara cari di Kisah Para Rasul itu, ya. Alkitab catat, lewat peristiwa itu, kepala penjara dan seisi keluarganya percaya Yesus, bertobat, mengenal yang namanya Yesus. Dan saya mau katakan, lewat kesulitan penderitaan Paulus dan Silas di penjara dan dipasung, ternyata Tuhan punya rencana supaya kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. Jadi intinya, hal yang kita harus pelajari dari kesulitan, tantangan yang kita hadapi, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semua itu. Mungkin hari ini kita belum tahu,
Tapi besok, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, baru kita tahu maksud Tuhan. Tapi intinya, Tuhan punya rencana. Ya, jadi ketika saudara sakit, ketika saudara alami tekanan, ketika saudara alami penderitaan, ketika saudara alami kebangkrutan mungkin dalam usaha, ekonomimu menurun, terlebih hari-hari ini, percayalah ada rencana Tuhan. Ya, ada Tuhan akan kasih jalan. Sebab ya firman Tuhan yang sangat terkenal 1 Korintus 10 ayat 23 ya kalau nggak salah ya, pencobaan yang kemarin saya katakan ya? 13 1 Korintus 10 ayat 13 gitu ya. Tuhan akan kasih jalan keluar. Itu intinya saudara ya. Jadi ingat, ada hal yang Tuhan ingin sampaikan, ada banyak hal yang mengajari kita ya. Saya selalu katakan, ambil yang positifnya. Pasti ada hal positif di balik kesulitan, tantangan yang kita hadapi ya. Poin yang ketiga, pelajaran yang ketiga, masa sukar menyadarkan siapa kita sebenarnya. Kita lihat ayat 21, Rut 1 ayat 21. Yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, yang ketiga, masa sukar menyadarkan siapa kita. Naomi berkata, dengan tangan penuh dia pergi ke Moab, pulang dengan tangan kosong. Maksudnya, pergi dengan sukacita, dia pulang dengan penderitaan. Kenapa engkau ngomong saya lagi Naomi? Ya kan? Itu bahasanya. Ya. Karena dia merasa dia pulang, Tuhan yang menjadi hakim atas dia, Tuhan yang membuat dia menderita. Dan intinya sebenarnya Tuhan membuat Naomi untuk menyadarkan dia siapa dia sebenarnya. Saya mau katakan poin ketiga juga akan menyadarkan kita, masalah yang kita hadapi seberat dan sesulit apapun, itu akan membuat kita sadar siapa diri kita sendiri. Siapa saya sih? Ya, kadangkala kan kita tidak menyadari siapa kita. Ya. Kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Kalau Tuhan percayakan materi, kekayaan, semua fasilitas dalam hidupmu hari ini, percayalah itu karena Tuhan. Bukan karena kamu hebat. Bukan karena engkau pintar mengelola keuangan. Bukan karena engkau pintar mengelola segala sesuatu sehingga mendatangkan banyak uang, tapi semua karena Tuhan. Amen. Ya, jadi saya mau katakan Tuhan mau menyadarkan kita, karena memang orang manusia itu cepat sekali sombong, cepat sekali menjadi sombong, cepat sekali menjadi takabur. Ya kan, itulah manusia. Makanya Tuhan ingin izinkan setiap masalah, setiap kesulitan, supaya balik lagi kita melihat diri kita. Dulunya saya siapa sih? Dulunya saya siapa sih? Kalau saya ada berdiri sampai hari ini, semua karena Tuhan. Ya, semua karena Tuhan. Perlu disyukuri, perlu dinikmati apa yang Tuhan kerjakan di kita. Ya. Sebab orang ketika ada dalam keadaan posisi yang baik, yang naik, disitulah kadangkala kejatuhan terjadi. Ya. Ada seekor monyet. Ya, ini monyet ya saudara, yang ada di atas pohon.
Kemudian ternyata sementara monyet ada di atas pohon, ada 3 angin yang sedang ngobrol. Angin ribut, angin topan, dan angin tornado. Mereka ngobrol dan mereka katakan, bagaimana? Ayo kita tanding yuk. Siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu dari pohon? Nih si angin ribut katakan, oh kasih saya 45 detik saya datangkan angin ribut, jatuh dia. Kemudian yang kedua, angin topan, dia bilang, aduh kamu itu terlalu lama, 30 detik saya berhembus, jatuh itu monyet. Yang angin tornado bilang, aduh kelamaan, saya 15 menit 15 detik jatuh monyet itu. Ya sudahlah, daripada ngomong, sok mulai angin ribut. Dia berhembus dengan kencang. Ketika berhembus, monyetnya berpegangan, lama enggak jatuh, akhirnya menyerah. Kamu nggak bisa nih, berhembuslah ini angin topan. Begitu juga monyetnya berpegang, nggak jatuh. Tornado juga begitu, tidak jatuh, nggak jatuh. Akhirnya datanglah si angin sepoi-sepoi. Dia bilang, saya ikut dong, taruhan katanya, ikut pertandingan, saya bisa jatuhkan monyet itu. Si 3 angin besar ini berkata, kami aja nggak bisa, apalagi kamu, cuman angin sepoi-sepoi, aduh nggak bisa. Coba aja, coba. Baru beberapa detik berhembus pelan-pelan, si monyetnya jadi tertidur karena angin, waduh enak ya, dingin, adem, berhembus angin sepoi-sepoi, monyetnya jatuh. Ya. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini, saudara ya? Kadangkala di kesulitan yang berat, di persoalan yang besar, kita kuat menghadapinya. Tetapi banyak kali kita jatuh karena kita ada dalam kenikmatan, ada dalam keadaan yang sedang naik daun, ada dalam keadaan yang popularitas lagi naik, sedang ada dalam keadaan zona nyaman. Ya, Thomas tadi bilang dia ada di zona tidak nyaman, ya kan? Justru zona tidak nyaman itu mengajari kita, ya, supaya kita lebih mengandalkan Tuhan, supaya kita lebih percaya bahwa saya ada sampai hari ini karena Tuhan. Karena ada yang mampu menolong saya, menguatkan saya. Makanya hati-hati di zona nyaman. Jangan sampai zona nyaman menjatuhkan engkau. Dan kalau engkau jatuh, lebih besar kerusakannya, lebih besar penderitaannya. Ya. Jadi saya mau katakan, masalah yang kita hadapi, kita ambil pelajarannya. Bahwa yang ketiga ini mengajari kita siapa saya. Ya. Tokoh-tokoh Alkitab, mereka sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi mereka juga masih kembali lagi, saya tidak punya apa-apa. Seorang Daud, Abraham, tokoh-tokoh yang luar biasa dipakai Tuhan, mereka akhirnya kembali menyadari diri, dan mereka tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita pun seperti itu, saudara ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang mengikuti ibadah ini, live streaming ini, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan ya. Jadi ketika saudara alami kesulitan besar hari ini, pandemi COVID-19 membuat banyak perekonomian keluarga, bahkan perekonomian dunia mungkin goyah, bahkan ada yang gulung tikar. Ya, saya melihat ada beberapa yang kafe yang biasanya kami suka datengin juga sudah tutup gitu ya. Mungkin karena tidak bisa bertahan dengan kesukaran yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat kekuatan Tuhan akan terjadi di hidup kita. Ya. Saya ingat saudara, anak saya ini pernah bilang ke saya,
dia melihat raport saya waktu masih raport SD apa SMP? SD. Dia bilang, "Papa, ternyata Papa itu dulu kerja di mebel ya," katanya. Hah? Di furniture. Ya. Saya bingung, kok kerja di furniture? Nggak pernah saya kerja di furniture. Kenapa? Itu raportnya kursi terbalik semua. Kursi terbalik nilainya 4 semua. 4. Tapi itu bukti, Van. Kalau papamu berdiri sampai hari ini, bukan karena hebat, karena Tuhan. Ya kan? Semua nilai 4 ya. Apalagi matematika. Aduh. Untung papamu memang punya cita-cita dari dulu jadi pendeta. Kalau pendeta kan skillnya ya, yang penting bisa hitung kolektor gitu. Kalau kita ada sampai hari ini, ya semua karena Tuhan. Ya, kembali lagi kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengingat itu, saya yakin kesulitan yang saudara hadapi, saudara akan cepat kembali bangkit, cepat kembali pulih, karena mengingat bahwa kesulitan itu hanya sementara. Mengingat bahwa kesulitan itu mengajari kita banyak hal. Kesukaran itu yang ketiga mengajari kita siapa, menyadarkan kita siapa diri kita. Seperti Naomi, dia sadar, tadi saya katakan dia pulang lagi ke Moab, ke Yerusalem, ke Bethlehem, ya, dan dia dari nol lagi, ya. Dan saya mau katakan, ketika kita seperti itu, segala puji bagi Tuhan, ya, segala hormat, syukur hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Sekian. Kadangkala kita tidak mengerti maksud Tuhan. Kadangkala kita belum mengerti apa rencana Tuhan dalam setiap kesulitan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana. Untuk itu ketika kita menghadapi kesukaran dan kesulitan, mari kita ambil sisi positifnya. Ada banyak hal yang Tuhan ingin mengajari kita, supaya kita menjadi orang yang rendah hati, supaya kita menjadi orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang yang lebih dekatkan diri lagi kepada Tuhan. Tuhan punya rencana di keluargamu, Tuhan punya rencana buat masa depanmu, Tuhan punya rencana dalam usaha pekerjaanmu. Yakinlah, bersama dengan Tuhan engkau cakap melakukan segala perkara. Bersama Tuhan engkau mampu melihat karya-karyanya yang luar biasa akan terjadi di hidupmu. Apapun yang kita hadapi, apapun pergumulanmu, engkau yang sedang sakit, percayalah, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sedang bergumul mengenai suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakak adikmu, saudara-saudaramu, yakinlah Tuhan akan memulihkan keluargamu. Yakinlah Tuhan akan menolong engkau. Sebab janji Tuhan itu akan jadi bagian kita sekarang, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat jamahan tangan-Mu atas kami semua. Baik kami yang ada di sini, bahkan semua jemaat Tuhan GPD Pelangi Kasih yang ada di rumah masing-masing, bahkan siapapun yang sementara mengikuti siaran langsung ini, diberkati Tuhan, mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan saudara. Terima kasih juga buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Terima kasih juga semua jemaat GPD Pelangi Kasih yang sudah mengikuti ibadah siaran langsung ini, bahkan semua yang sudah mengikuti ibadah live streaming ini baik lewat Facebook dan lewat IG GPD Pelangi Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Pengumuman hari Rabu kita kembali akan adakan ibadah masih live streaming di GPD Pelangi Kasih Bandung jam 18.30 hari Rabu. Kemudian hari Minggu sudah bulan Juli, saudara.
sudah awal bulan, ya awal minggu pertama di bulan yang baru kita akan menerima perjamuan Tuhan, ya. Jadi siapkan diri saudara untuk terima perjamuan Tuhan pada hari Minggu depan. Ya, terus berdoa Bapak Ibu Saudara supaya pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi dalam ibadah yang seperti waktu-waktu yang lalu di gereja kita, ya, masing-masing. Puji Tuhan. Dan saya sebagai gembala dan seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih Bandung mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 23 Juni kemarin Kevin Gabriel Putra, anak dari Bapak Paul Meun. Ya, selamat ulang tahun Kevin. Ya, 9 tahun sudah, ya. Usianya. Kita berdoa supaya Tuhan tolong. Sudah naik kelas kan Kevin, ya? Ya. Tuhan memberkati. Siapa dulu bapaknya? Ya kan? Juga ucapan yang sama selamat ulang tahun saya sebagai gembala seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih kepada Paula Priska Pasaribu, ya. Paula, selamat ulang tahun Paula yang ke-20 tahun. Ya. Tuhan kiranya memberkati Paula, ya. Sekarang Paula lagi ada di Kerawang, ya. Tuhan berkati. Tuhan kiranya mengabulkan setiap doa-doamu, ya. Tuhan akan menyatakan pertolongan yang luar biasa dalam hidupmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat korban persembahan saudara, juga yang saudara-saudara bawa langsung maupun lewat transfer, gitu ya. Juga yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Oh iya, selamat ulang tahun juga kepada cucu dari Pak Maman dan Butin, Tania. Tanggal berapa ya? 25 kemarin, ya. Ulang tahun yang ke 10 tahun. Oke, ya, selamat ulang tahun Tania, ya. Tuhan kiranya memberkati. Udah bangun kan Tania, ya? Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati, ya. Orang tuanya Pak Apri dan Bu Yesi juga selamat, ya. Selamat memiliki seorang putri yang pintar, gitu ya. Puji Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah ini. Thank you juga Thomas, ponakanku yang luar biasa. Tuhan pakai terus dengan dahsyat dia, ya. Kerjaannya di luar kota Bandung, ya. Ya, Tuhan menolong, ya. Mari kita berdiri saudara, kita akhiri ibadah ini. Kiranya terima kasih Bapa yang baik. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kembali kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami yang ada di Cipayara ini, bahkan seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih yang ada di rumah masing-masing, bahkan seberapa saudara yang mengikuti ibadah siaran langsung ini, berkat Tuhan jadi bagian saudara semua, baik berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, penghiburan, damai, sejahtera dari Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini juga Tuhan memberkati. Kami serahkan kehidupan setiap kami Tuhan, pribadi dan keluarga-keluarga kami. Mari Tuhan memberkati. Mulai dari orang tua kami di sini, Bapak Setiawan. Tetap Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang terus terjadi oleh karena Tuhan. Berkati semua anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, cicit dari Bapak Setiawan, baik yang ada di Cipayara, di Jalan Anyar, yang ada di Bali, yang ada di Labuan Bajo, semuanya diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terlebih dilindungi, dijaga, hindarkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, segala virus-virus, bakteri, penyakit, halau dari kehidupan setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Juga keluarga kami yang ada di Manado, yang ada di Nias, yang ada di Medan, yang ada di Jakarta, Bekasi, dimanapun berada Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,
keberkatanlah semua dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Kami segera mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun. Anak dari Bapak Paul, Kevin, Gabriel Putra, tanggal 23 kemarin Tuhan sudah genapkan usianya 9 tahun. Juga Tania, anak dari cucu dari Pak Maman, Ibu Tien, anak dari Pak Apri, tanggal 25 kemarin 10 tahun usianya. Juga tanggal 26 Paula Priska Pasaribu 20 tahun. Tuhan sudah tambahkan usia anak-anakmu ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, turunlah berkat-Mu atas mereka. Biarlah berkat Tuhan menaungi mereka, berkat Tuhan terus mengalir atas hidup mereka. Bahkan berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang, bahkan berkat-berkat berkelimpahan di masa depan, di setiap kerinduan, setiap impian mereka. Karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah, penyakit. Mari Tuhan nyatakan mujizat, nyatakan pertolongan, sembuhkan yang sakit, buka jalan dan berkatilah dengan berkat-berkat yang luar biasa. Yang sudah mengembalikan milik Tuhan, biarlah Tuhan buka tingkap langit sorga, curahkan berkat atas segala usaha mata pencarian mereka Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan juga Tuhan memberkati dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan tinggal beserta dengan kita semua mulai pagi ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati Bapak Ibu.